Resmi kami lantik pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kota Kediri periode 2020-2025. Terima kasih. Pesan pertama yang mau saya sampaikan di tempat ini, bangun kebersamaan. Teman-teman sekalian, perang Badar itu nggak ada logikanya kita bisa menang melawan kaum kufar. Nggak ada logikanya. Karena hanya 300 orang pasukannya berhadapan dengan 3.000 orang. Di mana logikanya bisa menang? Tapi karena kebersamaan. Rasul itu memang ahli strategi. Dia tempatkan pasukan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pasukan pemanah naik di atas bukit. Kalau nanti orang Quraisy datang, kalian tugasnya nembak duluan. Bayangin, dia sudah tahu persis kalau di atas nembak ke bawah pasti paling enak nengoknya. Pasukan pemanah. Dia susun rapi di mana pasukan berkuda, di mana pasukan pemanah, di mana yang tukang lempar batu, di mana yang tukang menjemput kalau ada yang terkena sabetan pedang dan lain sebagainya, yang merawatnya dan seterusnya. Dibangun karena kebersamaan. Menang. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dia tunggu waktu berbulan hanya untuk memastikan bahwa waktu itu adalah ketika kemudian dia berhasil meyakinkan pasukan yang jumlahnya pasti lebih sedikit, tapi dia bangun strategi kebersamaan. Dia persiapkan orang yang ahli bikin meriam, dia suruh kerja sedemikian rapi. Pasukan berkuda dia latih sebaik mungkin. Dia bangun tembok dari laut, pinggir laut ke pinggir laut, untuk bisa memastikan bahwa kondisi lawan bisa terpantau dengan baik. Trik sandi disusun dan lain sebagainya, rapi. Kalau rapi, semuanya pasti insya Allah bisa kita kerjakan. Kalau bersama, semuanya pasti insya Allah bisa kita kerjakan. Beda warna jangan jadi masalah, karena kita bersama di sini. Di Wasliyah ini semua partai ada, Pak Wali. Karenanya saya memilih untuk tidak masuk partai manapun, supaya aman Sumatera Utara ini. Ya udah, saya tetap DPD aja, nggak akan masuk partai politik manapun, supaya semua bisa nyaman di rumah besar kita ini. Karena niat para ulama dan para pendiri Wasliyah ini, organisasi ini harus menjadi wasliyah, menjadi penghubung. Kalau penghubung, dia mesti bisa menjadi jembatan. Kalau jembatan, dia nggak boleh hanya ada di satu tepi, tapi dia mesti berada di dua tepi. Kami masih kerja, dakwah kami masih jalan, sekolah kami masih hidup, kami masih ngurusin anak yatim, muslimat kami pengajian yang nggak pernah berhenti, guru-guru kami kerja dengan ikhlas, birokrat kami bertugas, kerjaan kami A, B, C, D, E. Iya, zaman dulu ada kaji yang disampaikan guru-guru kita. Kalau kebaikan yang kau kerjakan pakai tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Itu kaji zaman dulu menurut saya. Hari ini, kebaikan yang kau kerjakan, sampaikan ke media sosial supaya seluruh dunia tahu apa yang kau kerjakan. Apapun aktivitas kita di sini, ada prestasi anak-anak kita di sini, publikasikan supaya semua orang tahu bahwa ada pencapaian yang luar biasa dilakukan oleh madrasah dan sekolah-sekolah Al-Wasliyah kita dimanapun berada. Ini kalau dua-dua datang kemari, tidak banyak hal positif yang bisa kita dapat, rugi besar kita ini. Dua-dua ini orang kita, bukan orang lain. Kita bukan sedang minta dengan mereka, enggak. Kita cuma mau ngambil hak kita kok. Ya. Kita cuma mau mengambil hak kita. Teman-teman sekalian, kita ini 13 organisasi Islam yang lahir sebelum merdeka. Itu diatur, kita boleh punya hak. Yang ikut memerdekakan bangsa ini kita. Kita yang ngurus sekolah sebelum negara ini ada urusan sekolah. Tahun 32 udah berdiri sekolah kita. Bahkan di sini, opung Pak Wali Kota yang mendirikan sekolah Al-Wasliyah pertama cikal bakalnya di Kota Tebing Tinggi ini. Tahun 37 sekolah Wasliyah kita sudah ada di Aikanopan. Dan berdiri sampai dengan hari ini ribuan jumlah sekolah kita seluruh Indonesia. Itu kontribusi bagi bangsa dan negara ini. Jadi kita tidak sedang mengemis dengan bangsa dan negara ini. Kalaupun kita minta bantuan lewat proposal, kita hanya sedang meminta hak kita supaya dibayarkan oleh bangsa dan negara ini kepada Wasliyah. Saya lahir di Tebing Tinggi, Pak. Saya besar di Tebing. Saya sekolah sampai SMA di Tebing Tinggi.
ke jenjang perguruan tinggi saya baru keluar, baru ke Jawa. Kondisi Al-Wasliyah yang sekarang, ketika saya masih kecil dulu sampai saya remaja, khususnya yang di 13 Desember ini, yang dulu kami sebut Wasliyah Jalan Mangga, ini dia sudah jauh luar biasa. Perkembangannya cukup pesat. Perkembangan cukup pesat. Baik secara kasat mata itu dari bidang pendidikan, jumlah siswa yang terus berkembang, dan perkembangan fisik bangunan sekolah ini juga. Ini suatu perjuangan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena rupanya pejuang yang dari dulu, yang ketua katakan di tahun 30 itu, mulai dari perjuangan Bapak Ismail Banda almarhum, Al-Mukarram, Arsyad Talib Lubis, Haji Abdurrahman Shihab. Kalau dulu perjuangannya dengan segala daya pikiran ilmu dakwah, tapi sekarang mungkin perjuangan itu mungkin sudah dengan metode yang baru, metode kolaborasi yang dikedepankan sekarang, jamaah yang saling menghubungkan, saling bersilaturahmi. Jadi di Al-Wasliyah ini selain hablum minallah, tentu kedepankan juga hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita mengikuti prosesi pelantikan pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kota Tebing Tinggi. Proses pelantikan berjalan dengan baik dan bimbingan arahan dari Ketua PW tadi itu sangat-sangat menyentuh dan memiliki makna yang cukup dalam. Jika dimaknai dan bisa diimplementasikan oleh pengurus daerah ini, saya kira PD Al-Wasliyah Kota Tebing Tinggi ini bisa bergerak, bisa berkembang, dan bisa lebih maju lagi. Alhamdulillah telah terlaksana seremonial pelantikan pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Tebing Tinggi berjalan dengan lancar aman, yang langsung dilantik oleh pengurus wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus beserta dengan Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi dan Ketua DPRD Tebing Tinggi, beserta seluruh yang terkait dalam seremonial acara pelantikan PD Al-Wasliyah Tebing Tinggi tahun 2020-2025. Semoga hendaknya setelah dilantik oleh pengurus wilayah Sumatera Utara Al-Wasliyah pada 3 tahun ke depan bisa lebih maju seperti yang diharapkan oleh pengurus wilayah dan para pejabat tingkat 2 Tebing Tinggi dan pengurus daerah Tebing Tinggi pada khususnya. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pelantikan ini kita lihat berjalan dengan lancar. Yang lebih penting sebetulnya kita melihat bahwa acara ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi banyak hal-hal yang bisa kita petik untuk kemajuan Al-Wasliyah sendiri dan juga untuk kontribusi bagi Kota Tebing Tinggi. Yang pertama sekali kita mengucapkan syukur alhamdulillah, kita melihat pelantikan ini sangat hikmat, langsung dihadiri oleh Ketua Sumatera Utara. Nah, jadi kita berharap ke depannya organisasi yang sudah terbentuk baik ini bisa berkolaborasi dengan semua organisasi yang ada, dan kami, MD kami Kota Tebing Tinggi siap untuk berkolaborasi dengan Al-Wasliyah Kota Tebing Tinggi.